Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasni, NIM 1801414113. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5A. Nah, baiklah, tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang saya ajukan dengan judul penerapan konseling di sekolah. Nah, pertama-tama saya akan membacakan latar belakangnya dulu. Bimbingan konseling di sekolah dimulai dengan penegasan memilih peran yang saling berkomplemen. Bimbingan konseling dengan para konselornya disandingkan dengan bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dihadirkan untuk mengambil peran disipliner dan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban serta menegakkan tata tertib. Siswa membolos berkelahi pemakaian tata tertib bukan lagi menjadi tugas konselor untuk menegur dan memberi sanksi. Hal tersebut kemungkinan bimbingan konseling optimal dalam banyak hal yang bersifat reward atau peneguhan. Jika tidak demikian, bimbingan konseling lebih mudah menjebak dalam tindakan hukum menghukum. Nah, kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan judul, masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, guru kelas harus mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, tugas lain dan bertanggung jawab guru kelas yang syarat akan beban. Hal ini akan menjadi faktor tugas pemberian layanan bimbingan dan konseling oleh guru kelas. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang masih kurang mendukung. Hal tersebut aturannya akan berdampak kurang positif bagi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apa pengertian, hakikat dan pentingnya program bimbingan konseling di sekolah? Bagaimana program bimbingan konseling di sekolah? Apa saja layanan bimbingan kesehatan mental dan bagaimana problematika pengembangan program bimbingan konseling di sekolah? Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami pengertian, hakikat dan pentingnya program pembimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, untuk memahami bagaimana program bimbingan konseling di sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja layanan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana problematika pengembangan program bimbingan konseling di sekolah. Kemudian ada pemanfaatan penelitian. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis. Yang pertama itu pemanfaatan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam bidang psikologi pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan praktis bagi guru. Dengan hanya adanya penelitian ini diharapkan para guru, terutama guru kelas di sekolah dasar, dapat memotivasi untuk mengembangkan kompetensi khusus. Kemudian bagi sekolah, manfaat penelitian ini bagi sekolah, terutama sekolah dasar, ialah dapat memotivasi sekolah untuk memacu para gurunya yang akan memiliki kompetensi tambahan agar bekal dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga peserta didik pun dapat memperoleh layanan bimbingan dan konseling dengan lebih optimal. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka, pengertian hakikat dan pentingnya program pendidikan konseling di sekolah. Hakikat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai tujuannya yang hendak dicapainya.
Manusia sudah membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain, terutama bimbingan dari orang tua. Orang tua mengasuh anaknya supaya menjadi anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal dan normal. Dalam konteks pendidikan nasional, keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian yang terpadu dalam sistem pendidikan nasional dengan diakuinya konselor secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pentingnya BK di sekolah. BK dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan. Lembaga ini menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa was-was akan privasinya. Tantangan pertama BK untuk memulai proses pendampingan pribadi justru datang dari faktor-faktor intrinsik sekilas. Kepala sekolah merasa khawatir bahwa konselor akan memakan gaji buta. Akibatnya konselor disampiri tugas-tugas mengajar keterampilan sejarah, menjaga kantin, dan mengurus perpustakaan. Jika tidak demikian, hitungan honor atau pengajiannya terus dipersoalkan jumlahnya. Kemudian program bimbingan konseling di sekolah. Hakikat pengembangan program BK, layanan bimbingan yang konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Kemudian komponen program BK di sekolah. Pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah menurut Wisdalia Wandasari tahun 2013 disusun berdasarkan struktur program bimbingan dan konseling perkembangan. Kemudian ada layanan bimbingan kesehatan mental. Pengertian kesehatan mental yaitu menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu mental dan hygieia. Hygieia adalah nama dewi kesehatan Yunani. Hygieia berarti ilmu kesehatan, sedangkan mental berasal dari bahasa Latin mentis, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Adapun menurut Serurin tahun 2004, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempatnya hidup. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental menurut Islam. Kesehatan mental menurut Islam dapat disimpulkan sebagai akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, kesehatan mental yang didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan merasa rela atau ikhlas dan tentram ketika melaksanakan akhlak yang mulia. Kemudian ada problematika pengembangan program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama itu permasalahan internal. Beberapa hal yang menjadi permasalahan bimbingan konseling atau BK di lingkungan internal sekolah, diantaranya yang pertama itu layanan BK yang belum menjadi kegiatan rutinitas. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan BK diawali dengan melihat gejala dan keluhan awal yang disampaikan oleh siswa. Sekalipun demikian, jika pembahasan masalah itu dilanjutkan, dialami, dan dikembangkan, ternyata yang sebenarnya lebih jauh, lebih luas, dan lebih pelik. Ketidaktelitian konselor dalam memandang ini sering membuat layanan konseling hanya diperuntukkan untuk masalah permukaan yang timbul. Yang B, kemampuan guru BK. Kemampuan guru BK belum mampu mengembangkan sekolah profesionalnya. Sebagai konselor dan siswa pun belum bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan belum memaksimalkan pelaksanaan BK di sekolah. Kemudian yang C, keterbatasan waktu dalam memberikan layanan BK. Hal ini dilatar belakangi dengan rasio 1 guru BK dengan 150 siswa, sehingga apabila di sekolah ada 2 guru BK, hanya 300 yang tertangani, sedangkan 1
satu sekolah kadang-kadang memiliki siswa lebih dari 600. Kemudian yang D, kurangnya dukungan terhadap guru BK. Pada umumnya, program BK kurang mendapat dukungan dari sistem yang ada di sekolah. Hal ini ditandai masih kurang maksimalnya guru BK atau konselor di sekolah. Kemudian permasalahan eksternal. Di samping persoalan internal sekolah dalam program BK, terdapat pula beberapa persoalan di lingkungan eksternal, yaitu yang A, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi di sekolah. Masih banyak yang anggap bahwa peranan konselor di sekolah adalah polisi sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin dan keamanan sekolah. Siswa-siswa yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah harus berurusan dengan konselor. Konselor didorong untuk mencari bukti-bukti atau berusaha agar siswa mengaku telah berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang B, bimbingan dan konseling hanya dianggap sebagai proses pemberian nasional. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan siswa dalam rangka pengembangan kepribadiannya secara optimal. Akan tetapi di sekolah, konselor bukanlah orang yang profesional, sehingga konseling terkesan hanya memberikan nasihat, bukanlah membantu siswa dalam pembentukan keputusan, solusi terhadap masalahnya, dan memandirikan. Nah, baiklah, di sini saya akan simpulkan pemaparan hasil pemaparan proposal yang saya ajukan, yaitu peran guru BK dalam membentuk karakter peserta didik adalah sebagai fasilitator yang mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab yang besar, terutama adalah untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik dan pembentukan karakter atau kepribadian peserta didik. Yang terkait dengan masalah yang sering timbul belakangan ini, seperti peserta didik yang sering membolos, suka berbuat masalah, suka membuat masalah yang lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus, karena pemberian bimbingan dan konseling yang tepat akan merubah karakter peserta didik dari yang belum baik akan menjadi lebih baik, dan yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Untuk itu, kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan di dalamnya sangat diperlukan. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi proposal yang saya ajukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.